Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hersi Sasmita SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 14 Mukomuko, Kecamatan Tramangja, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kelas PAIC mata pelajaran PAI batch 1 LPTK IAIN Curug Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina pada bab 6, yaitu untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nantinya sampai materi itu habis nanti kita dalam keadaan sehat semua ya anak. Ayo untuk kepala kelas langsung pimpin doanya sebelum kita belajar. Silakan anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, baiknya kita berdoa. Mulai. Semua ya. Dalam keterangan ya, alhamdulillah. Nah itu masih semua untuk mewujudkan sikap kita terhadap cinta tanah air. Hendaknya kita menyanyikan sebuah lagu ya yang dipimpin oleh Sasta. Silakan anak ibu, silakan.
pelajaran yang minggu lalu tentang iman kepada Allah. Ya. Ada yang tahu tentang iman kepada Allah, apa itu iman? Si Reza. Nah itu saya sudah. Ya, kepercayaan ya, iman itu artinya kepercayaan. Ya. Nah, kepercayaan itu ada banyak ya, ada 6 rukun yang harus kita percaya. Salah satunya iman kepada Allah yang pelajaran minggu yang lalu ya. Nah, ada satu lagi yang ibu mau tanyain. Kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4 ya. Salah satunya nanti saya sebutkan sama si Puja ya. 4 kitab yang harus wajib diketahui apa aja nak? Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Al-Quran. Ya, itulah yang wajib kita ketahui, kitab yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Salah satunya itu tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran ini nanti akan dijelaskan di dalam larangan pergaulan bebas ini ya. Ibu masuk ke sini ya. Nah, sebelum ibu masuk dulu cara pembelajaran. Di sini sudah dijelas peserta didik dapat membaca dan menghafalkannya dengan tartil surah Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur, terus hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungannya, kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Terus yang ketiga itu dapat mendemonstrasikan mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir, peserta didik dapat menelaah pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas. Nah, menelaah di sini berarti kamu harus menyimpulkan apa itu tentang pergaulan bebas nanti di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Di sini ada pengertian tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun istilah. Salah satunya adalah pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama. Ya. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan persetujuan antara perempuan dan laki-laki yang sudah berkawin atau balik ya, udah dewasa, tanpa akad nikah yang sah. Ya. Oh iya Bu. Ya, di sini ulangi lagi, berarti hubungan zina artinya adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau dewasa atau mukallaf ya, tanpa ada status pernikahan. Ya, seperti contoh ada kasus misal di daerah mana itu ada salah satu anak laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan, mereka berpacaran ya. Terus waktu berpacaran itu mereka mungkin ada di belakangnya selain orang berdua ada apa lagi? Setan itulah yang membisik ya untuk melakukan yang namanya perzinahan. Ya. Nah, untuk anak itu ini udah jelas kita mempelajari ini supaya kita harus tahu apa itu zina, tapi jangan dilakukan. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah dalam surah Al-Isra tadi. Ya. Nah, ini udah dijelaskan ya Ibu tadi tentang surah Al-Isra ayat 32. Kita sama-sama membaca surah ini ya, Nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya
predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut. Nah, Allah sudah memberi predikat, artinya apa? Sudah ditetapkan sama Allah, mendekatinya saja tidak boleh. Nah itu, paham anak-anak itu semua? Paham. Ya. Terus kita lanjutkan. Ya, ini adalah video suatu gambar ilustrasi pergaulan bebas dan zina. Di sini ada dua pasang, ya. Dalam status tanpa pernikahan, ya kan? Ya. Di sini lihat kalian gambarnya, ya. Yang cewek pegang laki-laki, ya. Terus yang cowok yang satu juga megang yang cowok cewek yang satunya lagi. Berarti ini udah perselingkuhan atau perzinahan, ya. Nah ini apa namanya? Ini tidak boleh sebenarnya. Nanti akibatnya nanti ada yang digambar kedua. Nah, ya, inilah akibat yang perzinahan nanti. Akibatnya pergaulan bebas dan zina akan terjadinya yang nampak seperti di gambar ini, ya. Apa kita namanya di sini hamil, ya. Hamil di luar nikah. Ya. Ini masih pakai seragam. Ini seragam apa, Nak? SMA. Anak SMA yang masih yang belum ada status pernikahan tadi melakukan hubungan perzinahan, akibatnya terjadinya kehamilan di luar nikah. Ya. Nah, itu untuk akibat pergaulan bebas. Di sini ada juga lagi. Akibat pergaulan bebas dan zina, ini ada gambar apa nih? Sebagainya. Nah, kalian lihat ini, yang ceweknya sudah berdamping dengan bahunya laki-laki, sedangkan cowok yang ini udah nampaknya mulai masuk juga, ya, pakai rokok. Ini yang mulai, istilahnya anak-anak sekarang itu namanya mulai, ya. Nah, untuk anak ibu, ya, ilustrasi akibat pergaulan bebas ini saya tampilkan ini supaya kalian tidak boleh melakukan perzinahan ini, ya. Karena akibatnya tadi pertama akan terjadi kehamilan di luar nikah, yang kedua akan terjadinya akibat pergaulan bebas dan zina ini akibat dari minuman keras, ya. Minuman keras ini aja bisa bukan hanya untuk di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita ini udah sangat berpengaruh, kan? Ya, Bu. Ya, kenapa sangat berpengaruh? Karena alkohol. Nah, iya, akibat alkohol, ya. Terus akan merusak yang namanya sel-sel yang di dalam tubuh kalian. Semakin lama kalian minum ini, semakin terus menerus kalian minum alkohol ini, akan sel-sel tubuh kalian itu akan rusak. Kalian juga pikiran kalian tidak tidak ada akal lagi, sudah di luar bebas. Akal pikiran akan lupa, ya. Dengan diri sendiri aja udah lupa, ya. Apalagi dengan orang tua kalian nanti, ya. Akibat dari minuman keras ini akan terjadinya pergaulan bebas dan zina. Paham sampai di situ, Nak? Paham. Zina. Pembagian zina di sini ada dua. Yang pertama apa, Nak? Zina muhsan, ya. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum nikah, yang tak ada status pernikahan tadi, ya, seperti yang contoh ilustrasi gambar yang pakaian seragam sekolah, ini termasuk zina muhsan, ya. Terus yang kedua zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina sudah balik berangkat, mereka sudah pernah menikah, ya. Contohnya tadi itu perselingkuhan, ya, perselingkuhan.
dosa yang terjadi akan pada anak kita sendiri. Ya enggak? Akan terjadi broken home Pak? Ya, broken home ya. Itu akan terjadi yang namanya broken home. Apa itu? Kayak ayam. Nah, itu pada hancur. Anak dia hancur, Bu. Ayamnya udah Ayahnya udah selingkuh, terus hati anak juga akan hancur. Terus tanpa ada apa? Tidak ada timbul kasih sayang lagi nggak? Nggak ada lagi kan? Antara anak ibu dengan ayah tidak akan terjadinya kasih sayang. Anak tersebut akan kurangnya kasih sayang terhadap kedua orang tua akibat dari perselingkuhan tadi, zina, gairu muhsan. Ya. Urusan ini tadi tidak boleh sama Allah ya di dalam surah Al-Isra tadi. Akibatnya nanti sama anak sendiri. Banyak kasus itu. Kita tanya sama anak-anak murid ibu yang pernah ibu tanyai, dia ada yang namanya mengalami seperti ini. Kasih sayangnya kurang, ya dari orang tua. Saya tanya satu-satu sama anak-anak, ya pantas karena dalam keluarganya udah broken home tadi. Jadi itu yang udah menikah, seperti contoh seperti ibu ya, jangan sampai kita melakukan yang kedua ini. Nah, hukuman bagi pelaku zina. Nah, hukuman bagi pelaku zina yang pertama tadi zina muhsan, apa itu? Ayo anak-anak kita baca semua lagi. Hukuman dari orang yang melakukan zina muhsan adalah ada sampai mati. Hukuman terhadap melakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman lainnya adalah dimasukkan ke dalam tanah, ya, dibikin lubang, nanti pelakunya dimasukkan ke dalam lubang tersebut hingga dada. Batas mana sampai sini ya? Berarti cuma kepala saja yang kelihatan, ya, atau leher. Berarti sini ya, atas sini. Nah, tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia. Ya, lubang itu dibikin, posisinya itu harus banyak manusianya. Tujuannya apa? Supaya mereka ya mengetahui ya di sini ada yang melakukan perzinahan. Nah, ini yang lebih parahnya, nah, dimasukkan dalam lubang sampai dada, sampai leher, sampai mati. Tidak ada diampuni sama masyarakat di sini Nusa. Di sini hukuman bagi orang yang melakukan zina gairu muhsan adalah jera atau hukuman sebanyak 100 kali, ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelaku tempat yang jauh dari tempat mereka. Ini yang agak ringan hukumannya ya. Ini cuma dipukul 100 kali, tapi diasingkan dari tempat tinggalnya ya. Selama berapa tahun? Itu selama 1 tahun. Karena masyarakat di situ nggak mau lagi menerima mereka karena mereka udah berbuat malu. Ya, ini posisi untuk yang perselingkuhan tadi. Kalau ini posisinya untuk orang yang tanpa status pernikahan. Ya, negatif perbuatan bebas dan zina. Yang pertama, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kelahiran, mengurangi umur, terus dampak akhiratnya mendapat murka dari Allah, hisab dan jelek, siksaan di neraka. Ada yang tahu nggak apa maksudnya di sini? Ya, tahu gimana? Gimana? Kita melakukan perzinahan, ya, itu wibawa kita jatuh nggak? Jatuh kan? Ada rasa malunya karena kita udah melakukan. Orang semua tahu bahwa kita melakukan itu. Ya, pasti jelas wibawa kita jatuh. Atau selanjutnya juga seperti ini akan mendapat murka, siksaan jelek, siksaan neraka. Ya, terus mengakibatkan kekafiran. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke kelompok diskusi ya. Anak ibu untuk medannya dipukul jadi satu, kita berdiskusi. Ayo. Nah, ini ada lembar kerjanya.
foto yang ada di bagian depan ya, kamu lihat di situ. Nanti anak yang ibu kelompok 1 ini kamu kerjakan yang nomor 1 di itu ya, di apa namanya gambar ya. Untuk yang kelompok 2 yang kerjakan ya gambar yang nomor 2. Paham ya anak ya? Posisinya kalau sudah kita lihat presentasi dari kelompok 1. Silakan Ibu Edwin untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak beberapa ilustrasi gambar yang sudah diberikan oleh guru dan setelah mendiskusikan dengan teman-teman, kami menyimpulkan bahwa faktor yang mungkin menyebabkan siswa tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain yaitu yang pertama adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran, dan yang kedua pengaruh teman sebaya, yang ketiga kurangnya pengawasan dan dukungan keluarga, dan yang terakhir adalah pengaruh media dan teknologi. Ya, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi atau mencegah perilaku pergaulan bebas? Cara mengatasi atau mencegah perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama adalah pendidikan agama dan moral yang kuat. Yang kedua, pengawasan dan komunikasi keluarga. Yang ketiga, pentingnya pemilihan teman. Dan yang terakhir, mengawasi penggunaan media dan teknologi. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 setelah menyimak video gambar, kami kelompok 2 menyimpulkan strategi yang dapat membantu mengurangi kasus-kasus pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja. Antara lain, pendidikan seksual komprehensif. Sekolah dan keluarga harus menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif dan akurat. Hal ini membantu remaja memahami pentingnya menjaga hubungan yang sehat. B. Komunikasi terbuka dengan orang tua dan wali. Orang-orang tua wali harus menciptakan lingkungan di mana remaja merasa nyaman berbicara tentang masalah-masalah seksual dan hubungan. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyain nak? Ya silakan si Edwin. Apa saja evaluasi keefektifan masing-masing strategi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Baik, evaluasi efektifan masing-masing strategi pendidikan seksual komprehensif. Strategi ini membantu meningkatkan kesadaran remaja tentang seksualitas dan risiko, sehingga mereka dapat membantu keputusan yang lebih bijak tentang hubungan mereka. B. Komunikasi terbuka dengan orang tua dan wali. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan yang mendukung di mana remaja merasa lebih aman. Baiklah, semoga teman-teman bisa memahami presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih nah, Ibu dari kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan tentang gambar tadi ya. Akibat dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya itu pergaulan bebas dan zina. Yang pertama tentang kurangnya kasih sayang dari orang tua ya. Terus yang kedua akibat dari teman sebaya. Terus yang ketiga akibat dari HP ya. Terus yang selanjutnya akibat dari kurangnya pemahaman agama. Itu udah jelas ya. Nah, karena kurangnya pemahaman agama itu sendiri, kalian tidak pernah yang namanya sholat, tidak pernah namanya ngaji ya. Tanyain lagi apa udah paham semua anak itu? Sudah paham, ibu mau tanya tentang materi itu pergaulan bebas dan zina ya. Apa ya
apa pergaulan bebas tadi? Pengertian pergaulan bebas yang kamu bisa tangkap di pikiran kamu. Ayo, ayo, siapa yang ada yang tahu jawaban pergaulan bebas itu apa? Silakan, anak ibu. Ingat kamu karena nih bunga juga oleh perempuan dari kita ada ikatan pernikahan. Nah iya, pergaulan bebas di sini hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Berarti anak itu supaya tidak ngantuk, bosan, silakan berdiri dulu, terus santai, silakan pimpin teman-temannya untuk ice breaking. Ice breaking. Silakan. Tepuk penerima proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak lagi untuk memiliki konsentrasinya, baiklah ibu akan menyimpulkan tentang pergaulan bebas di sini. Yang pertama, ya, dalam surah Al-Isra itu sudah jelas, ya, ayat 32 itu tidak boleh mendekati zina. Ya. Yang kedua, ya, faktor yang menyebabkan perzinahan itu tadi nanti akan terjadinya kurangnya kasih sayang kedua orang tua, terus akibatnya nanti ya akan terjadinya broken home untuk anak-anak nanti ya. Untuk untuk penyampaian ibu pada siang hari ini, mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti akan penjelasan ibu tentang pergaulan bebas betina. Silakan anak ibu untuk memimpin doa ya, karena kita mau pulang ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum kita mengikuti pelajaran kita pada saat ini, baik kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Mudah-mudahan untuk minggu depan anak-anak ibu tolong ditingkatkan lagi belajarnya ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.